Simulasi diseminasi budaya positif Sabtu 8 Juni 2024 dimulai. Acara yang pertama yaitu pembukaan. Agar acara pada hari ini dapat berjalan dengan lancar, mari kita buka dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Acara yang kedua yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri, kepada petugas disilakan. Hiduplah Indonesia Raya. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu hidupku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Acara yang ketiga yaitu sambutan sekaligus pembukaan kegiatan diseminasi budaya positif oleh Bapak Kepala SD Negeri 2 Kalangbesari. Kepada Bapak Hadi Santoso SPBSD disilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua yang saya hormati dan saya banggakan, Bapak Ibu Guru SD 2 Kalangbesari serta anak-anak siswa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua yang saya hormati serta saya banggakan, Bapak Ibu Guru SD Negeri 2 Kalangbesari yang pada pagi hari ini berkesempatan langsung hadir memenuhi undangan dari Bapak Eko Pujiono selaku guru penggerak yang akan memberikan penularan atau diseminasi tentang budaya positif. Untuk itu kepada seluruh undangan maupun Bapak Ibu Guru nanti dapat mengambil hikmah dan bisa mempraktekkan, karena yang namanya
budaya positif. Budaya itu kan hasil dari cipta karsa rasa masing-masing pribadi, itu disebut budaya positif. Mesti sing apik-apik ya, sing elek mesti ora rasa diomong. Nah gitu ya. Dan di pagi hari ini langsung kepada Pak Eko, semoga nanti kegiatan ini dapat berjalan dengan lancar dan menjadikan SD Negeri 2 Karanggasari semakin maju, karena nanti akan lahir lagi banyak guru-guru penggerak, sehingga kita dapat memfasilitasi peserta didik kita maupun memberikan hal-hal yang terbaik yang mampu kita berikan kepada tunas muda bangsa. Untuk itu, mengingat waktu dan pentingnya kegiatan ini, dengan izin Tuhan Yang Maha Esa, di pagi hari ini tanggal 8 Juni 2024 saya menyatakan dibuka. Untuk selanjutnya silakan kepada Bapak Eko untuk melanjutkan sebagai narasumber dalam menyampaikan materi. Untuk itu banyak hal yang kurang berkenan mungkin apa yang saya sampaikan. Saya selaku kepala sekolah yang ada di SD 2 Karanggasari mohon maaf yang seterus-terusnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara yang keempat yaitu penyampaian materi diseminasi budaya positif kepada Bapak Eko Pujiono SPD SD, disilakan. Penyampaian simulasi diseminasi budaya positif oleh Pak Eko Pujiono SPD SD, disilakan. Terima kasih kepada pembawa acara yang telah memberikan kesempatan pada saya untuk menyampaikan materi. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati beliau Bapak Hadi Santoso selaku Kepala SD Negeri 2 Karanggasari, yang sudah memberikan kesempatan pada saya untuk menyampaikan diseminasi budaya positif pada siang hari ini. Yang kami hormati pula Bapak Ibu Guru SD Negeri 2 Karanggasari, pada kesempatan hari ini sudah memberikan sedikit waktunya, walaupun sibuk, bisa bergabung dengan kami untuk mengikuti acara diseminasi budaya positif pada siang hari ini. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat hidayahnya pada kita semua, sehingga pada siang hari ini kita masih diberi kesehatan, panjang umur, rezeki yang barokah, dan bisa untuk menambah iman kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sholawat serta salam kita haturkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW yang kita tunggu sahabatnya di yaumul kiamah. Amin. Allahumma amin. Bapak Ibu Guru yang kami hormati, terima kasih hari ini panjenengan sudah rawuh di kelas 6 ini dalam rangka diseminasi budaya positif oleh saya Eko Pujiono
Sarjana Pendidikan Sekolah Dasar SD Negeri 2 Kalangbesari TGP Angkatan 10 untuk melakukan tugas modul pada 1.4. Pastinya Bapak Ibu guru bertanya-tanya, diseminasi budaya positif ini mungkin belum familiar di telinga kita. Perlu saya sampaikan, diseminasi adalah penyampaian informasi positif dari seseorang atau lembaga untuk disampaikan kepada orang banyak. Itu makna dari diseminasi. Budaya positif, budaya berasal dari kata budidaya. Kalau diartikan adalah sebuah atau semua cipta karsa rasa dan manusia yang dituangkan lewat tingkah laku. Inilah yang disebut budaya. Kata positif artinya adalah semua tingkah laku tutur kata yang sifatnya baik dan pastinya akan bisa diterapkan. Itu gambaran dari diseminasi budaya positif. Bapak Ibu guru, tujuan dari diadakan diseminasi pada siang hari ini yang pertama adalah 1. Membangun budaya positif di sekolah dengan menumbuhkan karakter siswa yang positif. Yang kedua, mengimplementasikan budaya, berarti menerapkan. Harapannya nanti setelah mendapatkan materi ini, Bapak Ibu guru bisa menerapkan dalam pembelajaran di kelas masing-masing. Yang ketiga, perubahan paradigma pembelajaran. Paradigma adalah pola pikir dalam pembelajaran. Yang keempat, teori kontrol. Yang berikutnya, motivasi perilaku manusia, hubungan dan penghargaan, kebutuhan dasar manusia, posisi kontrol guru, keyakinan kelas, dan terakhir adalah segitiga restitusi. Inilah yang jadi pemikiran kita di dunia pendidikan. Pastinya Bapak Ibu guru tidak asing dengan beliau pahlawan ini, Ki Hajar Dewantara. Ini yang menjadi pokok pendidikan nasional Indonesia. Pada dasarnya, Bapak Ibu sekalian, pendidikan adalah menuntut anak-anak dari lahir sudah dibekali kodrat alam dan kodrat zaman. Jadinya anak Bapak Ibu guru tinggal menuntut mengarahkan. Potensi anak sudah terlahir tercipta pada sejak dini atau sejak lahir. Pendidikan menghamba pada murid. Nah, ini yang mungkin belum kita pahami. Sebenarnya pendidikan itu bermuara pada peserta didik atau murid. Kebutuhan yang kita layani adalah kebutuhan murid. Pastinya murid-murid atau peserta didik mempunyai latar belakang karakter yang berbeda-beda, kemampuan berpikirnya juga berbeda-beda. Inilah yang disebut dengan menghamba pada peserta didik atau anak. Berikutnya yaitu guru ibarat petani. Di sini
sekolah ibarat lahan dan murid ibarat benih, sedangkan guru ibaratnya adalah petani. Jadi kesuksesan hasil panennya pastinya ada kesinambungan antara petani, sekolah, dan murid. Di sini murid adalah benih. Kunci utamanya pastinya adalah seorang petani. Marilah Bapak Ibu kira guru sejenak kita merenung tentang apa yang ada di benak kita tentang sekolah yang kita banggakan ini. Cobalah amati sekolah kita, bagaimana suasananya, bagaimana murid-murid saling berinteraksi, bagaimana guru saling bertegur sapa, bagaimana guru menyapa murid, bagaimana guru menyelesaikan suatu permasalahan atau konflik antar murid. Suasana atau budaya yang berkembang di sekolah saat ini secara tidak langsung menjadi cermin dari tujuan mulia atau nilai-nilai sekolah atau institusi dianut dan diyakini selama ini. Jika Bapak Ibu guru merenung, pastinya inilah yang akan kita dapatkan. Permasalahan ini tercipta untuk diselesaikan dalam pengembangan budaya positif. Ini kunci dalam pelaksanaan diseminasi budaya positif. Pastinya ada undang-undang yang mengaturnya. Standar nasional pendidikan, lingkungan yang positif sangat diperlukan agar pembelajaran yang terjadi adalah pembelajaran yang berpihak pada murid sebagaimana tertuang dalam standar proses dan standar nasional pendidikan pasal 12, yaitu 1. Pelaksanaan pembelajaran sekolah dimaksud dalam pasal 10 ayat 2 huruf B diselenggarakan dalam suasana belajar yang 1 atau A interaktif. Interaktif berarti ada komunikasi antara murid-murid, antara murid dan guru. Inspiratif, nah ini nantinya akan timbul imajinasi Bapak Ibu guru setelah mengetahui perilaku, karakter Bapak Ibu guru pastinya nanti akan terinspiratif, menyenangkan. Ini kata-kata menyenangkan, jadi suasana anak-anak nanti dalam pembelajaran merasa tenang, aman, nyaman. Lanjut, menantang. Kalau sudah semua berjalan baik, pastinya Bapak Guru akan memberikan tantangan bagaimana berikutnya nanti ya. Nah, seperti itu. Motivasi peserta didik untuk berpartisipasi aktif. Yang F, memberikan ruang yang cukup bagi prakarsa, kreativitas, kemandirian sesuai dengan bakat, minat, perkembangan fisik, serta psikologi peserta didik. Nah, ini nanti yang terakhir ini kita bahas tentang kebutuhan manusia. Kebutuhan manusia ini kalau panjenengan sudah bisa memetakan, nantinya akan tahu kebutuhan peserta didik. Konsep inti budaya positif. Pertama, perubahan paradigma pembelajaran, disiplin positif, nilai-nilai kebijakan, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol guru, keyakinan kelas, dan terakhir adalah segitiga restitusi.
konsepsi tentang teori kontrol ini, ya. Ilustrasi guru mengontrol murid umumnya pasti secara alamiah guru mengontrol murid. Ilusi bahwa kritik membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Pastinya seperti itu. Yang kuat pasti secara alamiah memaksa yang lemah. Itu seperti kodrat alam. Mengubah paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Bapak Ibu semuanya, stimulus respon, kata-kata stimulus adalah rangsangan. Contoh, kalau panjenengan dijiwit mesti merasa sakit, inilah yang disebut rangsangan. Responnya bagaimana? Nah, biasanya berteriak, aduh, ini ada respon. Nah, menurut teori kontrolnya bagaimana? Seperti ini. Realitas kebutuhan kita sama. Manusia mempunyai kebutuhan yang sama. Teori kontrol, realitas kebutuhan kita berbeda. Yang kedua, semua orang mempunyai gambaran yang sama. Tapi teori kontrolnya, setiap orang mempunyai gambaran yang berbeda. Sedikit banyak sudah ada gambaran nih Bapak Ibu Guru. Dan yang terakhir, ada model berpikir menang kalah. Teori kontrolnya berpikir menang, dan menang. Tuh. Pembelajaran dengan paradigma baru. Tadi di pembukaan sudah Pak Eko sampaikan bahwa pembelajaran dengan paradigma itu adalah pola berpikir baru. Pola berpikir baru, pembelajaran yang direncanakan berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi, sehingga para peserta didik belajar sesuai dengan kebutuhan berdasarkan tahapan perkembangan sosial, teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Bapak Ibu, di sini kata berdiferensiasi adalah bagaimana guru dalam proses pembelajaran bisa memenuhi kebutuhan murid-murid yang berbeda. Pastinya di dalam kelas ada, kalau panjenengan mungkin menggolongkan casak ini wis macane wis lancar, yang B sedengah, sing C nggih icik grotal-gratul. Nah, inilah bagaimana nanti Bapak Ibu guru mengondisikan pembelajaran tetap berjalan tanpa membeda-bedakan, maksudnya sing pinter tak iso sing wae wektuku yo ben iso sing marai. Tidak. Ini pengaturannya bagaimana? Inilah yang disebut berdiferensiasi. Pastinya kita kan tidak mungkin bisa memenuhi sepenuhnya, karena manusia, utamanya guru, adalah bukan malaikat. Iso kabeh tidak mungkin. Nah, seperti itu nggih. Nah, harapan itu tertuang dalam profil pelajar Pancasila. Di sini di sekolah kita baru 2 kelas ya yang sudah memasuki kurikulum merdeka, yaitu kelas 1 dan kelas 4. Mungkin Bu Tantri dan Bu Astuti sudah paham tentang profil pelajar Pancasila. Mungkin yang pertama apa Bu Astuti? Beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang
Nah, bisa. Terima kasih. Dilanjut Bu Astuti, yang kedua apa Bu? Kebinekaan global, Oke. Terus, mandiri, oke, lanjut. bergotong royong, Oke. bernalar kritis, Oke, dan kreatif. oke, ada 6 profil pelajar Pancasila yang diutarakan Bu Astuti tadi. Oke. Yang pertama, beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berkebinekaan global, mandiri, bergotong royong, bernalar kritis dan kreatif. Inilah nantinya harapan dari para pucuk pimpinan negara kita tentang masa depan pendidikan kita tertuang dalam Pancasila. Karena memang tujuan pendidikan itu berada di dasar negara kita, undang-undang dan undang-undang dasar negara kita ini. Pembelajaran dengan paradigma baru. Nanti paradigma adalah perubahan baru nih, bagaimana kita menyikapi dalam pembelajaran. Pembelajaran dengan paradigma baru. Nanti di pelajar Pancasila sudah dituangkan. Disiplin positif. Nah, setiap lembaga, keluarga pastinya punya aturan-aturan. Nah, pemahaman panjenengan pasti disiplin ini hubungannya dengan aturan, ya. Nah, kata disiplin ini berasal dari kata disiplina yang berasal dari bahasa Latin. Dalam kegiatan belajar mengajar, disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap yang dilakukan berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Sebenarnya harapannya adalah disiplin itu bukan patuh pada peraturan, tapi patuh pada apa yang diyakini sesuai dengan keyakinan yang sudah disepakati. Ini tujuannya nanti disiplin. Disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuh kesadaran serta memperdayakan anak untuk melakukan suatu tanpa sokokan, ancaman maupun hukuman. Nah, ini PNS disiplin kok ada sokokan, ancaman atau hukuman. Peraturan tadi dibuat pastinya untuk menerapkan keberaturan yang ada di dalamnya. Di sini ancaman supaya yang lemah dilindungi oleh yang kuat. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku yang lebih baik. Nah, Bapak Ibu yang saya banggakan, bahwa disiplin tadi sudah saya singgung adalah untuk peserta didik itu dibuatkan keyakinan, dan keyakinan ini nanti dibuat dengan kesepakatan warga kelas. Siapa warga kelas itu? Pastinya peserta didik dan diskriminasi Pak Ibu guru. Itu. Dan nilai-nilai yang diyakini harus mengacu pada nilai kebajikan. Nilai-nilai kebajikan ini apa toh Pak? Nilai kebajikan adalah nilai-nilai yang baik dari leluhur kita yang patut kita laksanakan. Contohnya,
Satu, menghormati orang lain, berperilaku sopan santun, takwa. Ini adalah nilai-nilai luhur bangsa Indonesia yang harus diyakini. Nah, inilah nanti anak-anak dipahamkan untuk itu. Jadi kalau mereka melakukan kesalahan, kita kembalikan ke keyakinan keras. Ayo, ini harus disepakati bagaimana yang terlambat. Jangan diberi hukuman. Umumnya, ayo berdiri di bawah tiang bendera 10 menit, lari mengelilingi halaman 3 menit, membaca buku setengah jam. Nah, jangan seperti itu. Harapan pendidikan dengan sekarang ini adalah seperti itu. Nilai-nilai kebajikan tadi yang sudah Pak Eko singgung. Oke. Profil pelajar Pancasila: berakhlak mulia, berbhinneka, global, mandiri, bergotong royong, bernalar kritis dan kreatif. Nah, programnya toleransi, rasa hormat, mandiri, menghargai, antusias, empati, keinginan, kreativitas, kerjasama, dan percaya diri. Keterampilan hidupnya bagaimana? Dapat dipercaya, lurus hati, tidak merendahkan orang lain, memberikan terbaik bagi diri. Ini ya harapan dari nilai-nilai kebajikan. Nilai kebajikan ini nilai-nilai baik yang diturunkan dari leluhur kita untuk dipedomani dan diterapkan dalam kehidupan baik bermasyarakat dan di sekolah. Kita lanjut, motivasi perilaku manusia. Pastinya Bapak Ibu guru melakukan kegiatan didorong dengan adanya motivasi. Contoh, besok ada undangan KKB. Motivasi Bapak Ibu guru apa? Datang untuk mengikuti kegiatan tersebut, mendapatkan materi sebagai penambahan atau referensi diri panjenengan dalam melaksanakan. Ini adalah motivasi. Saya contoh datang ke sekolah pagi-pagi, mempunyai motivasi apa? Yaitu memberikan pembelajaran bagi peserta didik. Bu Tantri juga demikian, ya, datang pagi-pagi, sudah tahu di sekolah kita tidak mempunyai penjaga, mempunyai motivasi apa? Supaya kelasnya bersih, mendampingi anak-anak ikut membersihkan. Semuanya terlibat, Bapak Ibu guru juga demikian. Itu adalah motivasi. Motivasi perilaku manusia untuk menghindari ketidaknyamanan. Ruangannya reget, kita merasa kalian tidak nyaman. Yang kedua adalah untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai mereka, dan untuk mendapatkan penghargaan dari orang lain. Nah, motivasi ini, motivasi didasarkan ada dua, motivasi intrinsik dan ekstrinsik. Kalau intrinsik itu berasal dari dalam diri kita sendiri. Kalau ekstrinsik dari luar dipengaruhi. Salah satunya adalah ingin mendapatkan penghargaan. Misalkan Pak Eko datang pagi-pagi resik-resik, ben dilem karo kanca-kanca terutama kepala sekolah, berarti mengenai usulan ataupun masukan kepala sekolah ben dadi setujui seperti itu. Mungkin
itulah yang disebut dengan motivasi yang berasal dari luar diri atau ekstrinsi. Bapak Ibu guru, hubungannya dengan disiplin ada 3 hal yang patut panjenengan pahami. Yang pertama adalah hukuman, kedua konsekuensi, dan yang ketiga adalah restitusi. Hukuman umumnya adalah mereka yang melanggar mendapatkan sanksi. Sanksi ini biasanya yang melanggar tidak tahu karena sudah ditentukan. Contoh adalah kalau kita bersepeda motor tidak membawa helm, ini mendapatkan hukuman atau sanksi, mungkin denda. Sedangkan konsekuensi ini adalah kegiatan di mana yang melanggar peraturan atau keyakinan kelas sudah tahu kira-kira akibat yang dilakukan, dia paham, tapi karena mungkin kepepet dia melanggar. Contoh, anak datang terlambat, sudah tahu kalau masuk sekolah jam 7, karena mungkin membantu orang tua akhirnya datang terlambat, akhirnya tahu konsekuensinya nanti kalau sadar terlambat. Biasanya disuruh membaca 5 menit di pojok baca, misalkan seperti itu. Tahu konsekuensinya. Sedangkan restitusi ini lebih halus, lebih halus. Anak dipahamkan tentang kesalahan yang dilakukan. Setelah anak paham, kita memberikan suntikan moral supaya yang dilakukan tadi anak tidak merasa tertekan. Contoh, Bu Astuti makan tersandung, piringnya pecah. Umumnya ibu Bu Astuti akan marah. Umumnya seperti itu. Tapi kalau sebagai guru ditanya, kenapa tadi piringnya pecah? Tersandung Pak, Bu, sayang. Pastinya nanti Bu guru akan memberikan pertanyaan, penguatan. Tidak hanya kamu saja yang pernah melakukan kesalahan, Ibu juga demikian. Dan kira-kira setelah tadi apa yang kamu lakukan dengan pecah tadi, dan seterusnya. Inilah gambaran tentang restitusi. Kalau sudah anak paham tentang kesalahannya dan memberikan penguatan, nanti terakhir adalah diarahkan ke keyakinan kelas. Keyakinan kelas adalah tadi kesepakatan yang dibuat oleh warga kelas. Sekarang setelah tadi memahami tentang hukuman, konsekuensi, dan restitusi, sekarang contoh kasus. Hukuman, guru menghukum siswa tersebut dengan hormat bendera selama 10 menit. Tapi yang saya sampaikan, hukuman. Konsekuensi, guru memberikan konsekuensi untuk mengerjakan PR-nya saat jam istirahat atau dikerjakan sebanyak 3 kali lipat. Dan yang terakhir, restitusi, guru menanyakan keyakinan kelas dirinya dan membantu siswa menyelesaikan masalahnya. Guru terbuka dan siswa menghormati dirinya dan orang lain. Tadi sudah saya jelaskan. Nah, sekarang dari penjelasan saat ini, panjenengan selaku guru kira-kira posisinya seperti apa? Menghukum, konsekuensi, atau restitusi? Panjenengan dari piyambak itu.
dihukum oleh penghargaan. Penghargaan kok bisa menghukum itu gimana toh? Saat kita berulang kali menjanjikan hadiah kepada anak-anak agar berperilaku bertanggung jawab, atau kepada seseorang murid agar mempelajari sesuatu yang baru, atau kepada seorang karyawan agar melakukan pekerjaan yang berkualitas, kita sedang berasumsi mereka tidak dapat melakukan atau mendekati akan memilih untuk melakukannya. Begini maksudnya, untuk menerapkan disiplin, ya biasanya bapak ibu guru itu memberikan hadiah sebagai semangat. Ini sebenarnya tidak baik, karena apa? Motivasi yang nantinya akan dilakukan murid adalah hadiah, bukan timbul dari kesadaran sendiri. Pak Aziz melatih lari cepat 100 meter. Anak-anak, nanti yang dapat nomor 1, 2, 3 tak mundur PS. Nah, ini kurang pasti. Karena apa? Nantinya mereka melakukan pekerjaan itu motivasi yang dilakukan adalah penghargaan hadiah, atau mungkin doa, ya, pengen juara SKP cepet-cepetan dan dipuji atau dinilai oleh Bapak Adi, ben iso mari kanca-kancane, ben dipuji-puji. Nah, misalkan seperti itu tidak pas. Nah, jadi dihukum oleh penghargaan, contohnya seperti itu Bapak Ibu Guru. Penghargaan yang nilainya sama dengan menghukum seseorang. Pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Penghargaan yang tidak efektif. Penghargaan merusak hubungan. Penghargaan mengurangi ketepatan. Penghargaan menurunkan kualitas. Penghargaan mematikan kreativitas. Dan terakhir penghargaan yang menghukum. Sekilas tadi sudah saya berikan bahwa penghargaan itu adalah kurang pas kalau diterapkan di peserta didik. Beda kalau perlombaan. Nah, kalau perlombaan pastinya ada penghargaan. Penghargaan sendiri bisa aplaus, bisa berupa piala dan sebagainya. Karena apa? Tadi kembali ke motivasi. Jika yang dilakukan oleh peserta didik hanya motivasinya mendapatkan penghargaan, nah bagaimana nanti karakter peserta didik? Mesti melakukan kegiatan kudunya jalur hadiah dan hadiah. Kata sekarang yang terakhir adalah restitusi, sebuah pendekatan untuk menciptakan disiplin positif. Ketika murid melakukan kesalahan tindakan yang mana akan dilakukan, menunjukkan kesalahan dan memintanya melihat kesalahan baik-baik, mengatakan kamu seharusnya tahu bagaimana kamu seharusnya bertindak. Langkah selanjutnya mengingatkan murid, Anda akan kesalahan yang sama di waktu sebelumnya. Bertanya kepadanya, kenapa kamu melakukan sesuatu yang seharusnya tidak kamu lakukan. Dan yang terakhir mengkritik dan membiarkan. Seperti itu. Segitiga restitusi. Nah, ini yang dambaan harapannya dalam menyelesaikan suatu kasus, terutama kedisiplinan atau keyakinan kelas tadi. Segitiga restitusi. Di sini panjenengan Bapak Ibu guru bisa melihat langkah yang pertama adalah menstabilkan identitas kita jadi
kesalahan yang dilakukan. Kalau anak-anak sudah paham kesalahan yang dilakukan, kita memberikan penguatan. Tidak hanya seolah anak ini salah, tidak. Beri penguatan. Bapak Ibu guru juga pernah melakukan hal yang sama, supaya anak tidak terlalu takut atau tertekan dengan kesalahan yang dilakukan. Mungkin saja kesalahan tersebut benar-benar tidak disengaja. Oke. Yang kedua adalah validasi tindakan. Setelah anak-anak paham tentang kesalahan tadi, kita bertanya, kemudian dari itu apa yang rencana akan kamu lakukan? Kita gali supaya anak muncul dan memahami dari kesalahan itu tindakan berikutnya apa. Rencananya ini adalah bagian dari validasi tindakan yang salah. Dan yang terakhir adalah meyakini keyakinan kelas. Ibu guru ini nanti dengan menanyakan keyakinan kelas adalah tadi kesepakatan atau keyakinan yang dibuat oleh warga kelas. Ini yang disebut keyakinan kelas. Contohnya seperti proses kemarin ini keyakinan yang digali oleh anak-anak, terus saya tampilkan di sana keyakinan pelaksanaan seperti apa sampai di sana kita kembalikan ke situ. Kesepakatan yang dibuat bareng-bareng, ayo keyakinan kemarin kita bagaimana anak-anak, kamu melakukan keyakinan yang bagaimana, yang keberapa, supaya tindakan itu tidak diulang kembali dan tindakan yang dilakukan tidak ada unsur paksaan. Kesadaran timbul dari peserta didik sendiri. Ciri-ciri restitusi yang membedakan dengan program disiplin lainnya, bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan, untuk memperbaiki hubungan. Ciri berikutnya sebagai tawaran bukan paksaan, sebagai menuntun untuk melihat ke dalam diri peserta didik, untuk mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Fokus pada karakter bukan tindakan. Restitusi diri adalah cara yang paling baik menguatkan solusi, mengembalikan murid yang berbuat salah. Menstabilkan identitas tadi dasar dari segitiga restitusi tadi. Langkah pertama ini tadi sudah menstabilkan identitas, menanyakan langkah-langkah yang akan dilakukan oleh yang berbuat salah, terutama peserta didik. Dan yang terakhir adalah menanyakan keyakinan kelas. Keyakinan kelas, nah ini Bapak Ibu guru, bagaimana membuat keyakinan kelas. Mengapa harus keyakinan kelas bukan peraturan kelas? Oke. Kalau peraturan, biasanya yang membuat adalah guru atau sekolah. Dan ada sanksi dari peraturan yang dibuat dengan tujuan untuk mendisiplinkan atau membuat keteraturan dalam pembelajaran di kelas. Beda kalau dengan keyakinan kelas. Keyakinan kelas adalah nilai kebajikan yang dibuat oleh warga sekolah, guru dan murid bersama-sama, timbul dari gagasan peserta didik. Bukan bapak guru hanya menuntun. Inilah bedanya dengan peraturan kelas dengan keyakinan kelas. Dan tujuannya juga sama, memberikan keteraturan supaya suasana lingkungan sekolah khususnya kelas menjadi
kondusif, pembelajaran semakin kondusif juga dan lancar. Pembentukan keyakinan kelas. Keyakinan kelas bersifat abstrak, tidak bisa dilihat, berupa pertanyaan universal secara umum, dibuat dengan pertanyaan yang positif, sedikit saja agar mudah diingat, sesuai dengan kondisi kelas sehingga mudah diterapkan. Sesuai warga sekolah, semua warga sekolah dilibatkan agar dalam pembuatan keyakinan kelas bisa termuara semua. Nah, ini ciri-ciri keyakinan kelas. Ya, keyakinan kelas yang dibuat kelas 1 dengan kelas 6 pastinya beda, 2, 3 beda. Karena apa? Warga kelasnya pun mempunyai latar belakang karakter yang berbeda-beda. Ini juga harus perlu panjenengan cermati. Membuat keyakinan kelas memancing pertanyaan otomatis kepada anak-anak untuk ditulis, untuk ditempelkan nantinya di rangkum. Tapi pertanyaan otomatisnya kira-kira untuk kelas 5 atau 6. Ya, anak-anak juga kesulitan. Ini peraturan dan keyakinan kelas yang bermuara pada nilai-nilai kebajikan. Peraturan, dilarang mengganggu orang lain. Kalau keyakinan kelas, menghormati orang lain dan diri sendiri. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Kalau keyakinan kelas, menghormati orang lain, komitmen pada tujuan, berkomitmen. Dilarang melakukan kekerasan, keselamatan orang lain, ini yang ada pada keyakinan kelas. Dilarang menggunakan narkoba dalam keyakinan kelas, maksudnya ke kesehatan. Bergantian atau menunggu giliran, menghormati orang lain dan sabar, dan seterusnya. Ini tak baca ada sebuah kasus, mungkin nanti ada penyelesaiannya ya. Ibu Ambar, guru wali kelas 2 di SD Pelikati, sedang bingung menghadapi ulah salah satu muridnya di kelas. Doni namanya. Beberapa anak di kelas 2 telah datang padanya dan mengeluh. Doni yang sering meminta bekal makanan siang. Mereka dengan makanan memaksa nanti. Jika Anda menghadapi situasi seperti Ibu Ambar, apa yang akan Anda lakukan? Menurut Anda kira-kira apa alasannya Doni melakukan tindakan seperti itu? Sebelum dijawab nanti ini kita dalami dulu tentang kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu dan semua usaha yang dilakukan adalah dalam rangka pemenuhan dasar kebutuhan manusia. 5 kebutuhan dasar manusia. Inilah nantinya Bapak Ibu guru dalam mengajar anak, hubungannya dengan pembelajaran diferensiasi, panjenengan harus menguasai dan memahami tentang kebutuhan dasar manusia. Yang pertama adalah bertahan hidup. Bertahan hidup itu pastinya makan, berpakaian, tempat tinggal. Ini kebutuhan hidup manusia. Yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima. Biasanya kelas
loro untuk kelas 1, perilakunya sering mengganggu orang teman-teman yang lain, ini biasanya butuh perhatian atau kasih sayang. Mungkin di rumah karena jarang ketemu dengan orang tuanya, pagi-pagi sudah ditinggal di sawah mencari nafkah, terus sore lagi tidak ketemu, anak-anak yang ngaji butuh kasih sayang, akhirnya ini mengganggu teman-temannya sekitar. Ini namanya kebutuhan kasih sayang. Terus yang ketiga, penguasaan, hubungannya dengan harga diri. Aku belum, ya. Menangan, ya, seperti ini hubungannya dengan penguasaan. Nah, yang keempat, kebebasan, keinginan bebas mandiri mencoba hal-hal baru. Panjenengan juga harus besok itu anak yang berperilaku hiperaktif bagaimana? Karena juga salah satunya ingin bebas mengeluarkan ekspresinya, tapi caranya yang berbeda. Nah, bapak ibu biasanya di moga, aja ngono, mana jawab, macam ini kan kepasan. Nah, ini bagian dari kebebasan, utamanya adalah bermain. Dan terakhir kesenangan. Ini dolanan. Ini untuk anak sekolah dasar. 5 posisi kontrol setelah tahu tentang kebutuhan. Bapak Ibu guru juga tahu tentang 5 posisi kontrol. Tadi hukuman, konsekuensi dan restitusi larinya di sini, Bapak Ibu guru. Menghukum, ya, gambarnya saja. Wih lu, nadanya pasti biasanya ada yang tinggi dan ada yang sanksi dari akibat atau ulah yang diperbuat. Itu yang pertama, posisi kontrol. Yang kedua, pemantau. Ketiga, pembuat rasa bersalah. Keempat, teman. Dan yang kelima, manajerial. Penghukum. Seorang penghukum bisa menggunakan hubungan fisik maupun verbal. Nah, tadi sudah saya beri contoh, nadanya tinggi, bahasa tubuhnya, ya, mata melotot dan jari tunjuk-tunjuk menghadik. Nah, ini ciri-ciri penghukum. Yang kedua, pembuat rasa bersalah. Di posisi ini, murid akan memilih penilaian diri yang buruk tentang dirinya. Murid merasa tidak berharga dan telah mengecewakan orang-orang yang disayangi. Pembuat rasa bersalah, nada suaranya memelas. Sangat berbeda dengan penghukum, ya, ini biasanya kalau terlalu larut dalam anak posisi pembuat rasa bersalah, motivasi percaya dirinya kurang. Nah, bagaimana ini nanti untuk menyelesaikannya? Sebagai teman, ya, kalau sebagai teman, guru itu seolah-olah teman karepe anak-anak dengan bahasa yang mudah dipahami. Kalau melakukan kesalahan tadi tidak mudah kita untuk mengetahui kesalahan dengan gaya bicara yang kita gunakan. Kalau sebagai teman mestinya ya nadanya sambil bercanda, guyon seperti itu. Pemantau, mengawasi dengan memberikan sanksi atau konsekuensi. Posisi pemantau. Nah, ini manajer. Posisi inilah yang nantinya kita harapkan sebagai guru dalam memosisikan diri pada saat ada hal-hal yang tidak diinginkan, terutama dalam pelanggaran atau keyakinan kelas yang dilanggar oleh peserta didik, atau mungkin kita sebagai orang tua gunakanlah seperti ini. Posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid.
mempersilahkan murid bertanggung jawab perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Seperti itu manajerial. Contoh penerapan 5 posisi kontrol guru. Kasus siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara. Hormat pada bendera selama 1 jam. Ini bentuk hukuman. Salah yang dihukum 1 jam. Berapa kali Bapak Ibu harus diberikan kamu selalu saja mengecewakan ibu atau bapak? Inilah yang disebut pembuat rasa bersalah. Anak dikondisikan merasa berbuat bersalah. Oh iya, aku enak berburis perhatian karo aku, bendino aku ditegur karo Bu Astuti, Bu Albutantri, Pak Aziz, Pak Sahla. Nah, ini kalau dia tahu sudah ada rasa bersalah, mudah-mudahan dia tidak akan mengulangi lagi. Ini posisi pembuat rasa bersalah. Siswa tidak memakai atribut tadi disambung. Posisi kontrol adalah aku, kamu tidak pernah benar melakukannya. Posisi berikutnya, kamu tidak pernah mendapatkan nilai jika tidak mengerjakan tugas. Ini adalah sebagai pemantau. Nah, kasus Ibu Dani sedang menjelaskan pembelajaran bahasa Inggris di papan tulis. Ini yang saja Bu Tantri, namun beliau memperhatikan bahwa Fajar malah tidur-tiduran dan tampak tak acuh pada pembelajaran. Fajar coba jawab pertanyaan nomor 3. Ayo maju ke depan dan kerjakan di papan tulis. Fajar pun tak malas-malasan maju ke depan, dan sampai di depan papan tulis, Fajar hanya diam terpaku sambil memegang buku bahasa Inggrisnya dan memainkan spidol di tangannya. Ayo Fajar, makanya jangan tidur-tiduran. Lain kali perhatikan, sudah sana duduk kembali. Kira-kira siapa yang bisa? Fajar pun kembali duduk di bangkunya. Hal seperti ini sudah sering terjadi. Acuh tak acuh dan seterusnya. Posisi kontrol apa yang diambil oleh Ibu Dani dalam pendekatan kepada Fajar? Membaca sikap Fajar, kira-kira kebutuhan yang diperlukan oleh Fajar itu apa? Ayo kita simak. Posisi kontrol yang diambil Ibu Dani adalah pembuat rasa bersalah, bukan penghukum. Penghukum tadi mesti nadanya tinggi, bentak-bentak, ada sanksi yang diberikan, mungkin keluar, tulis 10 kali dan selanjutnya. Kebutuhan yang dibutuhkan oleh Fajar adalah kasih sayang dan rasa diterima oleh guru dan rekan-rekannya. Ibu Dani akan menanyakan kepada Fajar alasan tidur-tiduran. Fajar, kamu tahu aturan kelas kita? Tadi malam tidur jam berapa? Kok sudah mengantuk? Kira-kira ada solusi biar Fajar tidak mengantuk? Nah, inilah yang diharapkan dari seorang pendidik kepada muridnya. Dalam penutup ini, disiplin positif hendaknya guru memiliki standar kepribadian profesional dan solusi yang baik, di mana guru mampu merefleksi dirinya dalam posisi kontrol saat ini. Bagaimana perjalanan dirinya sebagai among atau manajer yang menuntun murid-muridnya menjadi insan mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab.
Demikian Bapak Ibu guru yang berbahagia yang bisa saya sampaikan pada kegiatan siang hari ini tentang diseminasi budaya positif di SD Negeri 2 Kalangbesari. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat dan diterapkan. Mungkin dalam penyampaian pada siang hari ini banyak hal-hal yang mungkin belum bisa saya sampaikan, tetapi lain waktu kita sambung lagi dalam komunitas yang lain. Bila ada tutur kata yang tidak berkenan, saya selaku penyampai pada siang hari ini meminta maaf yang setulusnya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya kembalikan ke pembawa acara. Acara selanjutnya yaitu sesi pemberian tanggapan dan tanya jawab. Bagi Bapak Ibu guru yang ingin menyampaikan tanggapan maupun pertanyaan, disilakan. Monggo Pak Asis. Terima kasih atas waktunya yang telah diberikan untuk kami. Kami atas nama perwakilan dari Bapak Ibu Guru mengucapkan sangat terima kasih untuk Bapak Eko Bujiono selaku narasumber ini, selaku pembawa materi. Untuk siang hari ini luar biasa Pak. Memang dari kami memang masih buta kaitannya dengan materi yang panjenengan sampaikan terkait dengan apa kata-kata memang baru semuanya Pak. Diseminasi atau apapun memang kita masih awam. Tapi alhamdulillah panjenengan sudah memberikan penjabaran dan semoga kedepannya bisa bermanfaat untuk diri kita tambah maju, tambah sukses untuk anak-anak juga tambah kreatif, semangat untuk belajar ke depannya. Itu tanggapan dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf karena memang nanti ada yang lebih kreatif lagi bisa disampaikan di lain waktu. Terima kasih. Terima kasih Pak Asis sudah memberikan tanggapan. Mungkin dari Bapak Ibu guru ada yang lain atau mungkin memberikan pertanyaan atau kurang jelas dari apa yang saya sampaikan. Monggo. Oh Bu, silakan, monggo silakan. Berdiri, monggo. Oh, ini disambut. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih atas waktunya. Untuk Pak Eko, coba beri contoh penerapan segitiga institusi di sekolah desa itu bagaimana Pak Eko? Oke. Terima kasih Tuhan ya atas pertanyaan yang baik. Mungkin karena kelas 1 dan kelas 4 yang baru melaksanakan tentang contoh pelaksanaan penerapan segitiga restitusi. Semisal begini Tuhan, kelas 6 besok datang terlambat sudah 10 menit dan itu berulang-ulang dilakukan ya. Bu A sebagai guru kelas pastinya tidak merasa nyaman. Untuk itu Bu A akan memanggil besok di ruang tersendiri. Mungkin di dalam kantor pada saat Bapak Ibu guru mungkin mengajar meluangkan waktu 10 menit, kita panggil, kita tanya alasannya kok terlambat terus. Kalau sudah tahu permasalahannya yang digali dari panjenengan tadi, diarahkan untuk menanyakan kelanjutan tindakan apa yang dilakukan nantinya.
Ini yang menjawab juga Yusuf, bukan Fuad. Dan terakhir nanti baru doa memberikan secara penguatan tentang keyakinan kelas. Jadinya nantinya Yusuf ya sesuai dengan keyakinan kelas bahwa kamu datang terlambat terus, besok jangan diulangi lagi sesuai dengan yang memberikan penguatan. Jadi nanti kedepannya Yusuf pada saat melakukan kesalahan itu benar-benar ada kesadaran untuk tidak mengulangi lagi, bukan karena takut sama Tuhan, tidak seperti itu. Harapannya seperti itu juga. Itu yang bisa saya jawab, Tuhan. Bagaimana? Terima kasih. Mungkin satu kesempatan. Oh, mungkin Bu Astuti, silakan. Terima kasih waktu yang telah diberikan kepada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya berterima kasih kepada Pak Eko sebagai narasumber ya. Saya ada satu pertanyaan. Mungkin budaya apa yang sudah Pak Eko lakukan? Budaya positif apa yang sudah Pak Eko lakukan atau terapkan di lingkungan sekolah Pak Eko? Terima kasih Pak Eko. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Astuti yang memberikan pertanyaan apa yang sudah saya lakukan tentang budaya positif di kelas. Di kelas karena saya mengajar di kelas 6, yaitu adalah berbicara basa krama pada saat ketemu dengan Bapak Ibu. Maksudnya itu di saat istirahat. Kalau ketemu dengan Bapak Ibu guru, berbicara bahasa krama. Karena apa? Panjenengan sudah besok. Sekarang budaya timur mulai luntur, khususnya Jawa Tengah. Kalau dulu kita sebagai murid, sebagai murid itu kalau ketemu Bapak Ibu guru, amit-amit menunduk, basa krama walaupun masih berbadul dilaksanakan. Tapi sekarang tidak. Nah inilah kebiasaan atau budaya positif yang saya lakukan di kelas 6. Yang lain adalah membersihkan tong sampah pada saat istirahat. Karena apa? Kondisi sekolah kita tidak mempunyai penjaga. Kita harus bekerja sama memberikan kesadaran kepada anak bahwa lingkungan yang sehat adalah lingkungan yang bersih dari sampah. Salah satunya seperti itu. Mungkin itu Bu Astuti yang bisa saya jawab. Terima kasih atas pertanyaannya. Kiranya sudah siang. Untuk ini saya kembalikan ke pembawa acara untuk berhutang. Acara selanjutnya yaitu penutup. Mari Bapak Ibu guru kita tutup kegiatan pada hari ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Demikian tadi diseminasi budaya positif yang sudah disampaikan oleh Bapak Eko Pujiono SPDSD. Kami mengucapkan banyak terima kasih. Saya selaku pembawa acara mengucapkan mohon maaf jika ada salah tutur kata dalam membawakan acara pada hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sultan Tri SPD, guru kelas 1 dari SD Negeri 2 Kalandusari, di mana saya sebagai rekan dari calon guru penggerak angkatan 10 yaitu Bapak Eko Pujiono SPD SD. Pada hari ini dari Pak Eko Pujiono sudah menyampaikan diseminasi
budaya positif kepada rekan-rekan guru SD Negeri 2 Kalangdusari. Saya mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada Bapak Eko karena selama ini ternyata kegiatan kita memberi pembelajaran pada siswa di kelas masih banyak kurangnya dan belum merupakan perwujudan dari kurikulum Merdeka yang sebagaimana seharusnya dilaksanakan. Untuk SD Negeri 2 Kalangdusari baru kelas 1 dan 4 yang melaksanakan kurikulum Merdeka dan masih banyak sekali kekurangan dari kami guru kelas 1 dan kelas 4, dan bagi guru kelas lain yang tahun ajaran baru melaksanakan kurikulum Merdeka sedianya sangat-sangat terbantu atas materi yang sudah disampaikan oleh Bapak Eko Pujiono. Untuk selanjutnya, untuk kedepannya semoga apa yang disampaikan Bapak Eko Pujiono bisa bermanfaat untuk seluruh warga sekolah dan pembelajaran di SD Negeri 2 Kalangdusari khususnya. Demikian yang bisa saya sampaikan. Semangat untuk Pak Eko Pujiono. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.